Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firsa Ardiansyah dengan NIM 1652064. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Helmi dengan NIM 1652074, Liora dengan NIM 1652164, Kaisa dengan NIM 1652424, dan Joanna dengan NIM 1652064. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan produk yang kami rancang, yaitu pengembangan tempat sampah berbasis Internet of Things menggunakan modul ESP32 yang kami beri nama Sorted. Ini adalah outline presentasi kami. Terdapat 5 poin besar yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu problem definition. Di sini akan dijelaskan permasalahan secara umum. Kemudian metode dan desain. Di sini akan dijelaskan spesifikasi dan juga alternatif solusi yang kami tawarkan. Yang ketiga, konsep akhir. Di sini akan ditampilkan desain akhir dari solusi yang kami pilih. Kemudian yang keempat ada pengujian dan analisis dari solusi yang kami pilih berupa proof of concept. Dan terakhir summary. Di sini berisi kesimpulan. Sebagaimana yang kita ketahui, di era industri 4.0, teknologi IoT menjadi memiliki potensi yang sangat besar, terutama dalam mengatasi masalah-masalah kompleks di masa modern. Salah satu permasalahan kompleks yang masih dicari solusinya sampai saat ini yaitu permasalahan sampah. Dan kamu melihat bahwa permasalahan sampah ini sangat menarik untuk dibahas. Dengan demikian, problem definition dari produk kami yaitu dibutuhkan sistem waste management yang memungkinkan monitoring dan controlling secara jarak jauh. Dan tentu saja monitoring dan controlling secara jarak jauh ini dilakukan menggunakan teknologi Internet of Things. Nah, jadi selanjutnya, berdasarkan problem definition yang tadi disebutkan, kita dapat menentukan metode dan desain dari produk. Pertama-tama, yaitu important design requirements. Important design requirements adalah hal-hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi saat kita mulai merancang desain dari suatu produk. Pertama, yaitu ada demand, yaitu hal-hal yang dituntut dari produk kita. Sedangkan wish, yaitu yang diharapkan ada pada produk. Nah, untuk design requirements dari Sorted sendiri, pertama kita lihat dari performance-nya. Performance ini semuanya termasuk demand, karena memang harus dipenuhi agar fungsi Sorted ini dapat tercapai. Yang pertama, pastinya Sorted harus dapat menyortir sampah-sampahnya, apakah sampah organik, anorganik, ataupun sampah logam. Kemudian tempat sampah juga harus dapat mengukur volume sampahnya dan juga melakukan monitoring secara real time sehingga kita dapat diberitahu saat tempat sampah sudah penuh. Lalu, tempat sampah juga harus dapat menyimpan data-data yang telah diterima dari sensor ke server dan kemudian memvisualisasikan data tersebut ke pengguna melalui aplikasi. Kemudian untuk safety, yaitu keamanan, tempat sampah harus memenuhi standar keamanan, artinya tidak membahayakan bagi lingkungan sekitarnya. Misalnya terdapat ujung-ujung yang tajam maupun hal lainnya yang dapat membahayakan. Dari segi material atau bahan, demand-nya adalah bahan yang digunakan itu kuat dan tahan lama. Tujuannya yaitu agar tempat sampah ini dapat digunakan dalam jangka panjang. Kemudian, bahan yang digunakan juga harus mudah untuk dibersihkan. Lalu, wish-nya, bahan yang digunakan diharapkan dapat tahan lama dalam cuaca yang berubah-ubah. Misalnya, saat diletakkan di luar, tempat sampah ini tidak mudah meleleh. Lalu, diharapkan juga bahannya dapat merupakan bahan yang ramah lingkungan. Kemudian, transport, demand-nya adalah tempat sampah harus portable. Bisa dipasang roda atau mungkin ukurannya disesuaikan agar mudah untuk dipindah-pindahkan. Kemudian untuk geometri, demand-nya adalah bentuk tempat sampah pastinya harus kokoh dan juga nggak mudah tumbang. Kemudian untuk manufaktur, demand-nya adalah tempat sampah harus dapat diproduksi menggunakan bahan dan alat yang ada. Karena untuk memproduksi satu produk itu pastinya harus ada bahan dan alat yang memadai. Kemudian wish itu diharapkan terdapat beberapa versi dari tempat sampah ini. Baik, misalnya dapat memvariasikan ukuran maupun warnanya. Lalu untuk cost, di sini wish-nya itu biaya terjangkau. Kenapa biaya termasuk wish? Karena bahan-bahan yang digunakan untuk Sorted ini sebenarnya masih cenderung mahal. Misalnya sensornya aja lebih dari 100.000, maka belum dapat terjamin bahan yang digunakan ini dapat terjangkau atau enggak. Maka itu masuk wish. Kemudian saya akan menjelaskan dekomposisi komponen dari Sorted. Yang pertama ada sistem elektronik. Ini adalah komponen-komponen elektronika yang akan mendukung fungsi dari Sorted. Nah, kemudian ada sistem buka tutup. Ini adalah mekanisme di mana tempat sampah dapat membuka dan menutup. Nah, kemudian ada sistem penyortiran. Ini adalah mekanisme identifikasi jenis sampah yang terdapat pada Sorted. Kemudian ada sistem pengukur kapasitas. Ini adalah mekanisme untuk mengetahui sudah sebanyak apa sampah yang dimasukkan ke dalam Sorted. Kemudian ada sistem monitoring. Ini adalah mekanisme untuk mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi sampah pada Sorted. Nah, pada kesempatan kali ini, kami mencoba merealisasikan dan menguji coba fungsi dari sistem pengukur kapasitas. Kami menghadirkan 3 variasi konsep rancangan dari Sorted. Nah, konsep yang pertama
Di sini kami menggunakan tutup berbentuk swing bulat dengan dipadukan bentuk tempat sampah berbentuk frustum. Nah, di sini kami tidak menggunakan tools khusus untuk mekanisme buka tutupnya, karena bentuk tutup swing bulat sudah sangat menguntungkan dan mudah digunakan. Pengguna hanya perlu menyenggol bagian tutup sehingga tutupnya akan terbuka dengan sendirinya. Nah, di sini kami menggunakan mekanisme penyortiran model tabung putar. Nah, model tabung putar ini cara kerjanya pertama kita memasukkan sampah, kemudian sampah ini akan masuk ke sebuah silinder. Di silinder atau tabung ini akan dilakukan identifikasi jenis sampah yang dimasukkan. Nah, jika sudah teridentifikasi, maka silinder akan menyimpang atau berputar ke arah tempat penyimpanan yang sesuai dengan jenis sampah yang dimasukkan. Jika sudah, maka sebuah lempengan penghalang akan bergerak agar sampah dapat masuk ke tempat penyimpanan yang sesuai. Selanjutnya, pada konsep kedua, kami menggunakan tutup berbentuk swing segitiga dengan tubuh berbentuk balok. Sekilas ini terlihat seperti tempat sampah pada umumnya. Namun, di sini kami memvariasikan pada mekanisme buka tutup tempat sampah, yakni menggunakan model tanpa sentuh, di mana pengguna tidak perlu menyentuh tempat sampah, namun tempat sampah dapat terbuka dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan kami menggunakan sensor ultrasonik dengan sensor PIR. Nah, di mana ketika keduanya mendeteksi objek di hadapannya, maka penutup tempat sampah akan terbuka. Namun, ketika hanya satu di antara keduanya yang mendeteksi objek, maka tempat sampah tidak akan terbuka. Dan ketika keduanya sama sekali tidak mendeteksi objek apapun di hadapannya, maka tempat sampah akan menutup. Konsep ini terlihat canggih dan keren, namun konsep ini juga harus diimbangi dengan biaya maintenance yang lebih tinggi ketimbang konsep-konsep lainnya. Nah, kemudian di konsep ini kami menggunakan metode penyortiran, yakni metode moncong. Metode ini mirip dengan metode pada konsep sebelumnya. Sampah yang dimasukkan akan disimpan terlebih dahulu pada sebuah tempat penyimpanan sementara. Di tempat penyimpanan sementara ini, sampah akan diidentifikasi jenisnya dengan menggunakan proximity sensor. Kemudian, ketika sudah diketahui apa jenisnya, maka moncong akan bergerak atau berputar ke arah tempat penyimpanan yang sesuai dengan jenis dari sampah. Kemudian, ketika sudah ditemukan, maka penghalang akan terbuka sehingga sampah dapat digulingkan atau diluncurkan ke tempat penyimpanan yang seharusnya. Pada konsep ketiga, kami menggunakan bentuk tutup flip top dan bentuk tubuh silinder. Bentuk ini memang sudah sangat umum dan dapat ditemukan di mana-mana. Namun keuntungannya, kami dapat dengan mudah menemukan model seperti ini di pasaran. Sehingga ketika kami ingin memproduksi SortIt secara massal, maka kami tidak perlu memproduksinya dari nol. Nah, kemudian konsep ini juga dilengkapi dengan metode buka tutup dengan cara diinjak. Ini sangat praktis dan memudahkan bagi pengguna yang tangannya penuh untuk membawa sampah atau barang-barang lainnya. Nah, kemudian untuk metode penyortiran, kami menggunakan metode gelas putar. Metode gelas putar ini, sampah akan dimasukkan ke dalam sebuah silinder. Nah, di silinder ini, sampah akan diidentifikasi jenisnya. Kemudian, pada konsep pertama kan, yang berputar adalah silindernya. Namun, pada konsep ketiga, yang berputar adalah tempat penyimpanannya. Jadi, setelah kita tahu apa jenis sampahnya, maka tempat penyimpanannya ini akan berputar sampai tempat penyimpanan yang sesuai dengan jenisnya, dan tabung silinder yang berada di atasnya berada sejajar. Nah, ketika sudah sejajar, maka penghalang akan terbuka sehingga sampah dapat dimasukkan ke tempat penyimpanan yang sesuai dengan jenisnya. Dengan mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan pada masing-masing konsep, maka kami menggunakan konsep ketiga untuk rancangan SortIt ke depannya. Saya Jura Margaret Nauli dengan NIM 16524 sekarang akan menjelaskan konsep akhir dari pengembangan tempat sampah berbasis Internet of Things yang kami beri nama dengan SortIt. Sekarang saya akan menjelaskan detail desain dan desain keseluruhan dari tempat sampah yang sudah kami rakit. Pada layar tertampang two-dimensional design dari tempat sampah SortIt ini yang kami desain menggunakan software AutoCAD. Tertampang proyeksi dan dimensi tempat sampah ini akan memiliki tinggi pada bagian bodi sepanjang 35 cm dan 5 cm pada bagian bawah untuk penyortiran. Tempat sampah ini akan memiliki lebar selebar 25 cm dan dari proyeksi terlihat bahwa tempat sampah ini akan memiliki bentuk tabung yang sesuai dengan alternatif solusi konsep ketiga yang dijabarkan sebelumnya. Mengenai atribut dan komponen-komponen tempat sampah, pada bagian penutup, tempat sampah akan terdapat motor servo yang berfungsi apabila tempat sampah sudah penuh, maka tidak akan dapat dibuka lagi hingga akhirnya dibersihkan. Pada bagian bawah terdapat juga sensor proximity untuk mengidentifikasi jenis sampah yang akan berguna untuk penyortiran. Pada bagian bawahnya juga terdapat kotak penyimpanan SP32 yang berfungsi sebagai modul untuk menyambungkan rangkaian dengan jaringan internet, sekaligus sebagai pengendali input dan output dari rangkaian. Dan juga penyimpanan sensor ultrasonik yang dapat memperkirakan volume tempat sampah secara real-time. Terdapat juga pedal yang dapat diinjak oleh pengguna untuk membuka dan menutup tempat sampah.
Tertampang three-dimensional design dari SortIt yang dapat dilihat bahwa kami mengambil bahan stainless steel untuk tempat sampah kami. Alasan kami menggunakan bahan stainless steel, karena stainless steel memiliki daya tahan yang lebih kuat dibanding bahan lainnya. Dan juga stainless steel lebih mudah dibersihkan dan juga cocok karena menyerap lebih sedikit bau. Berikut adalah final product dari SortIt. Dan alasan kami menggunakan alternatif solusi konsep ketiga adalah karena bentuk flip top dipadukan dengan badan tempat sampah berbentuk silinder dan dilengkapi dengan injakan di bawah bagian model yang dapat membuka tutup tempat sampah sudah marak digunakan dan familiar digunakan oleh masyarakat. Dan juga model seperti ini praktis untuk dipindahkan dan juga mekanisme penyortirannya akan cocok karena kami akan memiliki mekanisme penyortiran model gelas putar dan juga penahan di dasar tabung akan bergeser sehingga sampah dapat jatuh ke penyimpanan sesuai kategori yang sudah disortir. Berikut adalah penjelasan mengenai detail design dan selanjutnya teman saya akan menjelaskan bagian selanjutnya. Di sini saya akan mendemokan sebuah alat yaitu tempat sampah berbasis IoT atau SortIt. Di sini kami sudah memasang sensor ultrasonik dan ESP32-nya bersama rangkaiannya. Dan di sini terdapat daya yaitu berupa power bank. Di sini saya akan mengupload source code ke ESP32-nya. Kemudian pastikan library ThingsBoard dan Wi-Fi sudah terinstall pada laptop Anda. Dan pastikan Wi-Fi yang terhubung ke ESP32 dan Wi-Fi yang terhubung oleh laptop yaitu sama dengan alamat IP yang sama. Kemudian saya akan mengupload code-nya. Terlihat volume isi dari tempat sampah yang dibaca oleh sensor ultrasonik telah dikirimkan datanya ke ThingsBoard. Di sini saya telah login ThingsBoard sebagai tenant administrator. Kemudian buat device-nya, di sini saya telah membuat device dan kemudian buat dashboard-nya. Dan di sini saya telah membuat dashboard. Terlihat volume sampah telah terisi sebanyak 50%. Di sini saya akan menambahkan volume dari tempat sampah ini. Demikian demo tempat sampah berbasis IoT kali ini, atau dinamakan SortIt. Ini adalah hasil pengujian alat kami. Kami menggunakan tempat sampah berukuran tinggi 32 cm dengan jarak sensor terhadap permukaan atas tempat sampah sebesar 4 cm. Sehingga jarak antara jarak antara permukaan bawah tempat sampah ke sensor itu 36 cm. Pada kolom pertama di sini kita melakukan 9 kali pengujian. Dari mulai sampah setinggi 0 cm sampai sampah mengisi penuh tempat sampah. Dan pada kolom kedua di sini adalah jarak sensor dengan permukaan teratas sampah yang diukur menggunakan penggaris. Dan kolom ketiga di sini jarak yang terukur pada sensor yang diukur menggunakan sensor ultrasonik yang terbaca di ThingsBoard. Dan terakhir di sini persentase yang juga terbaca di ThingsBoard. Kita bisa lihat di sini bahwa hasil pengujiannya tidak cukup buruk. Kita bisa lihat bahwa hanya perbedaan terbesar hanya sekitar 2 cm dan data yang lain tuh hanya beda 0,5 cm, bahkan ada yang sama persis. Di sini menunjukkan bahwa alat ini telah berhasil diuji coba dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Kesimpulan yang dapat kami peroleh dari pembuatan tempat sampah berbasis IoT kali ini atau dinamakan SortIt. Yang pertama, tempat sampah pintar yang menggunakan ESP32 ini telah bekerja dengan baik, khususnya untuk fungsi pendeteksian volume tempat sampah. Tempat sampah pintar yang dibangun telah bekerja sesuai spesifikasi dan tujuan yang diinginkan, yakni sensor ultrasonik yang dapat mengukur atau memantau isi sampah pada tempat sampah yang kemudian diproses melalui microcontroller ESP32 dan mengirimkan presentasenya penuhnya sampah ini kepada user melalui ThingsBoard. Kemudian desain yang kami gunakan pada tempat sampah kali ini yaitu sangat simpel, yaitu dengan menaruh alat berupa sensor ultrasonik SP32 yang dirancang kemudian ditempatkan pada tutup tempat sampah ini. Untuk pengembangan lebih lanjut, kami ingin menambahkan sensor-sensor seperti sensor kelembapan, sensor suhu, sensor pH meter, dan sensor penguncian otomatis. Dan untuk fitur-fiturnya, kami ingin
menambahkan fitur penguncian otomatis, fitur pemberitahuan ketika volume sampah ini penuh. Sekian dari presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.